Petualanganku menjadi champion hanya dengan Pokemon pemberian. Aku tidak akan menangkap satu Pokemon pun di alam liar, dan hanya akan menggunakan Pokemon pemberian dari orang-orang. Apakah aku bisa menamatkannya? Inilah Pokemon Crystal Nuzlocke Animation pertamaku. Panggil aku Jul. Senin pagi ini aku segera menuju lab Profesor Elm. Wait, ada yang ngintip coy. Ngapain woi? Si anjing main tendang aja. Aku segera masuk dan bertemu Profesor Elm. Diberikan kesempatan untuk memilih satu dari 3 starter, yaitu Cyndaquil, Totodile, dan Chikorita. Yang pastinya aku memilih Totodile. Selain warnanya biru, aku juga membutuhkan tipenya, karena ingat bahwa aku hanya akan menggunakan Pokemon pemberian, dan water tidak mudah digratiskan. Dan di sini aku memerlukan water untuk HM Surf dan tetek bengeknya. Sebelum berangkat ke rumah Mr. Pokemon, aku diberikan nomor handphone Profesor Elm. Dan aku segera menuju rumah Mr. Pokemon. Oh, sorry Pokemon. Aku membutuhkan XP kalian. Haha. Dan aku tiba di Cherry Grove City. Karena aku trainer pendatang baru, aku pun diajari oleh kakek tua untuk mengenal Pokemon Center, Pokemon Mart, rute jalanan, dan lainnya. Setelah dapat hadiah, aku segera melanjutkan langkahku. Oke, aku sampai di rumah temannya Profesor Elm. Dan diminta memberikan Mystery Egg. Tidak lupa aku juga diberikan Pokédex oleh seorang profesor yang cukup dikenal. Rasanya pengen aku bawa langsung aja telur ini. Tapi Profesor M menelpon dan mengatakan ada tragedi di lab. Anjay, tragedi. Ya udah, nggak banyak pikir aku pun balik lagi. Di perjalanan aku berhadapan dengan anak rambut merah tadi. Tunggu, dia punya Chikorita? Cukup Totodile. Tanpa pamit tuh orang kabur sampai kartu namanya jatuh dan namanya adalah Niel. Dia sangat sus. Tiba di lab Profesor, aku langsung diinterogasi dan aku cepuin aja Niel tadi. Ya kan ciri-ciri tersangkanya mirip Niel. Ya udah, aku pun memberikan Mystery Egg tadi, aku langsung pergi lagi. Udah nggak sabar lawan gym leader. Mau lihat cara nangkep Pokemon? Sangat tidak berfaedah. Karena di Cherry Grove City nggak ada gym leader, aku pun lanjut terus sambil meningkatkan level Totodile. Hello. Mohon maaf, bapaknya lelah sekali. Setelah sampai di Violet City, aku kembali melatih Totodile di Sprout Tower. Pencuri. Sepertinya Totodile sudah siap. Makasih, Pak. Dan saatnya melawan gym leader Violet City, Falkner, spesialis Pokemon typing Flying. Tapi tidak susah, hanya dengan Totodile level 17, semua rata. Dan aku mendapatkan gym badge pertamaku. Healing Totodile aku diberikan sebuah telur. Kalian tahu apa yang kulakukan? Yaitu menetaskannya. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya telurku menetas. Oh, hello Togepi. You're Mel? Nggak apa-apa, sebaiknya kita berlatih. Dalam pelatihan ini, Totodile berevolusi menjadi Croconaw. Kami pun memasuki Union Cave. Setidaknya gua ini gudang XP. Aku sampai di Azalea Town. Aku menandai orang itu. Gak banyak pikir, aku langsung masuk ke rumah seorang pembuat Pokeball-Pokeballan, yaitu Pak Kurt. Dan dia kaget. Katanya, aku tahu nggak Tim Rocket? Geng yang melakukan pekerjaan kotor termasuk dengan memotong ekor slowpoke untuk dijual. Dan Pak Kurt pergi untuk membasmi. Aku, Croconaw, dan Togepi pun tidak tinggal diam. Kami juga siap membantu. Dan ternyata Pak Kurt sakit pinggang saat memasuki Slowpoke Well. Jadinya aku dan Pokemonku harus ekstra kuat menghadapi para geng Rocket ini. Setelah mengalahkan mereka, aku diberikan hadiah oleh Pak Kurt. Setelah mengalahkan Baxi gym leader typing Bug, ya nggak sesulit itu. Metronomi Togepi level 24 ku berhasil mengalahkan Pokemonnya. Gym badge kedua berhasil ku dapatkan. Mari lanjut. Dasar tukang cepu. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan menolong Purpose anak orang ini di Ilex Forest, mendapatkan cut dan berhasil melewati Ilex Forest. Tiba di rute 34, aku masuk di rumah sepasang kekasih yang amat setia, yaitu tempat daycare. Kakek memberiku satu telur secara gratis. Sebelum menetaskan telur ini, mari kita kenalan dengan Golden Road City, tempat gym leader sok kuat itu berada. Dan di sini aku harus memasang strategi, termasuk menetaskan telur ini. Setelah bolak-balik dengan sepeda gratis, akhirnya telur keduaku pun menetas juga. Dan kalian tahu apa yang kudapatkan? Dia adalah Shiny Baby Elekid. Hai Elekid, you're female? Aneh sekali, mengapa Togepiku jantan dan Elekidku betina? Apalagi Elekid ini adalah Shiny. Mungkin kalian tidak akan percaya, tapi serius, dia Shiny. Shiny terburuk. Cuma ada bling-blingnya doang. Padahal untuk mendapatkan Shiny Pokemon cukup langka. Tetapi, mengapa harus kamu? Sudahlah, yang terpenting dia bertipe elektrik yang cukup keperlukan. Setelah pelatihan panjang, saatnya kami menghadapi gym leader ketiga ini.
Bersiaplah teman-teman. Dimulai dengan Clefairy yang langsung kuhadapkan dengan Croconaw. Dan dengan 3 bite Clefairy, turu. Dan kini aku sangat dak-dikduk. Pokemon utama Whitney si sapi tanpa kutang. Karena tidak ada pilihan dan kasihan 2 babyku, akhirnya aku serahkan semua kepada Croconaw. Meskipun awalnya move Croconaw nggak ada apa-apanya, tapi berkat taktik yang kupikirkan semua bisa terkendali. Dimana aku menguras defense Miltank dengan Leer dari Croconaw, membiarkan Croconaw pingsan dan mengeluarkan Elekid demi merevive Croconaw. Oh, thank you Elekid. Barulah meskipun dihadang dengan attract, tapi Croconaw tidak goyah. Haha, Miltank tanpa kutang pun kalah. Dan aku mendapatkan... sumpah cengeng banget coy. Keluar dari gym tersebut, aku bertemu seorang penjaga yang punya teman tukang turu sebelumnya. Ia meminta memberikan email dan Pokemon ke temannya tersebut. Tapi Spearow dengan nama Kenya ini akan kujadikan timku. Aku yakin orang itu juga tidak akan mencarinya. Maaf pak, tampaknya Kenya lebih tertarik padaku. Baiklah, sekarang kita coba lanjutkan terlebih dahulu perjalanan ini. Di perjalanan, Kenya pun berevolusi. Dan ternyata jalanan dihadang oleh sesuatu. Setelah kembali lagi dan mengambil gym badge ketiga serta meminta Squirt Battle, kami pun menyiram penghalang ini. Ternyata dia Sudowoodo. Geser guys. Tiba di Ecruteak City, aku bertemu Bill. Dia ada sesuatu. Aku pergi ke Burnet Tower, kembali menghadapi Niel, dan terjatuh namun bertemu trio Legendary Beast. Keluar dari Burnet Tower, aku memutuskan melawan para gadis kimono demi mendapatkan HM berikutnya. Sepertinya kita langsung lawan gym leader di kota ini. Aku pun segera melawan Morty, gym leader spesialis Pokemon Typing Ghost. Semuanya aku serahkan ke Croconaw lagi, dan dibantu oleh Kenya juga. Dan akhirnya aku memenangkan pertandingan di gym keempatku ini. Serta Croconaw berevolusi menjadi Feraligatr. Setelah mengalahkan Morty, aku kembali lagi di Golden Road City untuk menemui Bill. Ia memberiku Eevee dan sekarang aku punya 5 Pokemon. Di Route 38, Togepi berevolusi menjadi Togetic. Tiba di Olivine City, kami langsung menaiki Olivine Lighthouse untuk mendapatkan gym badge berikutnya. Tapi nyatanya gym leader bernama Jasmine ini minta bantu untuk mendapatkan obat di kota berikutnya. Dikarenakan MP-nya ini sedang sakit. Bro, padahal aku tahu dia gym leader Steel. Tapi ya sudahlah, kita ikuti saja permintaannya. Kami pun segera berangkat. Menyeberangi lautan yang cukup luas ini membuat Elekidku pun berevolusi menjadi Electabuzz. Dan berhasil mendarat di Cianwood City. Meminta Secret Potion dari formasi ternama. Kemudian mendapatkan Pokemon pemberian yaitu Shaki si Suckle. Dan akhirnya aku menggenapkan timku. Sekaligus mengalahkan Chuck dengan kekuatan Kenya dan Electabuzz. Dan mendapatkan gym badge kelimaku. Sebelum terbang dengan HM Fly yang diberikan emak itu, aku memutuskan jalan-jalan sebentar. Taunya ketemu Suicune dan melawan dia. Kami pun kembali ke Olivine City, menyembuhkan MP dan segera melawan Jasmine. Semua rata hanya dengan Surf dari Feraligatr, membuatku mendapatkan gym badge ke-6. 2 badge lagi dan timku genap 6. Dan kamu belum berevolusi. Setelah melewati gua, aku bertarung dengan Visor Tuli dan mendapatkan nomornya. Kenapa aku memerlukan nomornya? Kalian akan tahu nanti. Tiba di Mahogany Town, aku segera menuju Lake of Rage, mengalahkan Gyarados merah dan bertemu Lance, memintaku membantunya berkat skillku yang GG, dan aku menyetujuinya. Ternyata mengalahkan para prajurit tim Rocket ini sangat melelahkan. Setelah pertarungan panjang dan berhasil mengalahkan mesin pengganggu, akhirnya pekerjaan pun selesai, dan aku mendapatkan HM. Selanjutnya kami pun ingin menjemput gym badge ke-7 kami, yaitu dengan melawan Praise spesialis Pokemon Typing Ice. Aku mengarahkan Saki, Kenya dan Electabuzz dan berhasil mendapatkan Glacier Badge. Jul, ada masalah di Golden Road City yang disebabkan oleh tim Rocket. Bla 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 bla. Sudah dipastikan aku bersama Pokemon hasil ngemis ini akan menjadi seorang pahlawan. Let's go guys. Kami pun berangkat. Sinel cuma jadi figuran anjir. Dan kami berhasil menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh geng Rocket ini. Setelah healing, kami pun berangkat lagi melewati Ice Path dan menemukan HM Waterfall. Dan tiba di Blackthorn City. Segera mengalahkan gym leader Claire dengan kekuatan Kenya dan juga Feraligatr. Dan sekarang aku berhasil mengumpulkan 8 gym badge. Kami pun keluar dengan membawa gym badge terakhir yang diperlukan untuk melawan Elite Four dan juga Champion Lama. Tapi permasalahannya adalah untuk sampai ke sana kami perlu melintasi air terjun. Dan HM Waterfall tidak dapat digunakan oleh satu Pokemon pun di timku. Bahkan Feraligatr pun tidak bisa. Buaya yang satu ini sangatlah berbeda. Tapi tenang, inilah alasan mengapa aku tidak merevolusikan Eevee dan mengapa aku menyimpan nomor Visor Tuli.
karena hanya dengan bertarung beberapa kali ia akan memberikan Water Stone. Terima kasih Pak. Sekarang Eevee kamu berevolusi menjadi Vaporeon dan kita berangkat. Bisa kan Vaporeon? Setelah menyerahkan 8 gym badge yang telah kami kumpulkan, sekarang waktunya kami mengambil alih jabatan champion saat ini. Bermodalkan 6 Pokemon pemberian, aku berhasil masuk di titik ini. Setelah mengalahkan Niel, sang rival figuran, aku semakin yakin jika aku pemenangnya. Saatnya teman-teman, kita terjang Liga Pokemon ini. Elite Four pertama yang harus dikalahkan adalah Will. Vaporeon mengalahkan 3 Pokemonnya yaitu Xatu, Exeggutor, Jynx dengan move Icy Wind dan Shadow Ball. Dan Electabuzz kepercayakan untuk mengalahkan Slowbro dan Xatu dengan move Thunder Punch. Dan kami berhasil melewati Elite Four pertama. Elite Four kedua ialah Koga, sang ninja bayangan yang awalnya adalah gym leader kantor Gen. Aku mengerahkan Kenya untuk mengalahkan Ariados dan Forretress dengan move Drill Peck. Kemudian Togetic mengalahkan Mark dengan move Swipe. Dan Vaporeon mengalahkan Crobat dan Venomoth dengan move Icy Wind dan Waterfall. Dan kami berhasil melewati Elite Four kedua. Elite Four ketiga yang harus kami hadapi adalah Bruno. Di sini Kenya benar-benar ekstra berjuang. Ia berhasil mengalahkan 4 Pokemon Bruno yaitu Hitmontop, Hitmonchan, Machamp, dan Hitmonlee dengan move Drill Peck dan Fly. Dan Vaporeon juga masih maju dengan mengalahkan Onix bersama Waterfall-nya. 2 Pokemonku berhasil mengalahkan Bruno berotot. Dan sekarang kami akan menghadapi Elite Four keempat. Dia adalah wanita yang tangguh dan sedikit gelap, yaitu Karen. Togetic mengalahkan Umbreon dengan Swipe, Vaporeon mengalahkan Gengar dengan move Shadow Ball, Kenya mengalahkan Vileplume dengan move Drill Peck, dan Feraligatr mengalahkan Murkrow dan Houndoom dengan kekuatan Ice Punch dan Surf. Bye Karen. Alright guys, saatnya menghadapi Lance bersama timnya, champion sekaligus Dragon Master. Electabuzz melancarkan Thunder Punch dan mengalahkan 2 Pokemon Lance yaitu Gyarados dan Aerodactyl. Vaporeon melancarkan Icy Wind yang berhasil mengalahkan 2 Dragonite. Dan inilah 2 Pokemon terakhir Lance yaitu Dragonite utama dan Charizard. Dengan Ice Punch, Feraligatr mengalahkan Dragonite. Dan dengan Surf, Feraligatr mengalahkan Charizard. Memberikanku kemenangan yang begitu berarti. Dari awal membawa starter dan melatih mereka, semua terasa dekat dan nyata. Aku berhasil menamatkan Pokemon Kristal bersama mereka. Feraligatr, Togetic, Electabuzz, Kenya, Vaporeon, dan Shaki. Kalian adalah tim pertama di Pokemon Nuzlocke Animation ini. Sampai jumpa di petualangan kami berikutnya.